Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mau beristirahat, selesai dari kegiatan kita mau sama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita juga mau membawa doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh beraktivitas pada hari ini Tuhan, dengan baik, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan di ibadah VIP pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap pikiran, hati, perasaan kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah VIP pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan sharing dan membawa doa syafaat kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, biarkan aku menyembah. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Wow.
Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Bapa. Kalau sebentar kami mau menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan, doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh mengangkat setiap doa-doa kami ya Bapa. Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh berkati bangsa kami Tuhan. Kalau sebelumnya sudah selesai Tuhan, pesta demokrasi di negara ini Tuhan, kami percaya siapapun pemimpin kami Tuhan, Engkau yang memilih dia ya Bapa. Kami tahu itu adalah yang terbaik yang daripadamu ya Bapa. Engkau yang berikan hikmat Tuhan kepada mereka untuk memimpin negara kami, negara Indonesia ini Tuhan, supaya boleh menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan yang berberkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, supaya tetap aman Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini juga Tuhan, kami membawa gereja kami, GB Batu Penjuru, kiranya Tuhan yang boleh berkati gereja kami ya Bapa, di mana tempat kami bertumbuh Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati gereja kami Tuhan, cabang-cabang dari gereja kami juga Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati ya Bapa. Tuhan yang boleh berikan hikmat Tuhan bagi setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat di gereja GBI Batu Penjuru ya Bapa, dari pemimpin kami, Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, maupun penata layan dan juga jemaat, kami percaya Tuhan, semua ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Khususnya juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat di GBI Batu Penjuru ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu di GBI Batu Penjuru ya Bapa. Engkau yang mengetahui Tuhan siapa yang menjadi kebutuhan kami, setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan yang boleh pegang setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan. Kalau mungkin ada jemaat di gereja kami Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, kelemahan fisik, kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka ya Bapa. Tuhan berkati setiap obat-obatan yang diminum Tuhan, dokter yang menangani, suster juga yang menangani Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan Tuhan yang juga mungkin dibutuhkan, mungkin dana atau apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang sudah selesaikan, Tuhan yang sudah berikan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda di gereja GB Batu Penjuru Tuhan, kiranya juga Tuhan yang boleh berkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda, teens dan youth di gereja kami ya Bapa. Kau yang berkati, Engkau yang pegang setiap kehidupan kami Tuhan. Masa depan kami percaya adalah masa depan yang cemerlang, masa depan yang bersinar di tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak muda di gereja GBI Batu Penjuru Tuhan, yang mungkin sekolah, kuliah, ataupun kerja. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, kami percaya mereka adalah perpanjangan tangan-Mu. Mereka boleh membawa damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka Tuhan, orang-orang di sekitar kami yang Tuhan boleh izinkan untuk bertemu dengan kami. Kami serahkan setiap apa yang menjadi keperluan kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati juga setiap orang tua kami Tuhan. Tuhan yang boleh berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan, orang tua kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sedikit dari doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh kuduskan semuanya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pujiannya Kak Lala. Shalom semuanya. Selamat datang di VIP Victory in Prayer. Sangat senang bisa bertemu kembali, bisa sharing di ibadah VIP ini. Ayat kali ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini merupakan ayat tahunan saya. Kemarin waktu menyiapkan khotbah, Pak Gembala bilang pakai ayat tahunan aja. Mungkin di PLT VIP sebelumnya kita juga seringnya mendengar ayat tahunan yang dipakai untuk sharing di PLT dan VIP. Dan ketika saya mendengar kemarin-kemarin, oh ya banyak ya ternyata yang kena gitu dari ayat-ayatnya. Nggak seperti ayat-ayat emas yang sebelumnya yang isinya menguatkan. Justru saya di sini dapatnya ayat yang mengkoreksi saya gitu kan. Di 1 Korintus 13 ini Paulus mengatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pada waktu itu di Korintus, satu pasal sebelumnya tentang rupa-rupa karunia, terus banyak anggota tetapi satu tubuh di ayat di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Jadi itu di Korintus ini banyak banget jemaat yang bersaing lah istilahnya. Misalkan kalau punya bisa karunia berbahasa roh, saya juga pengen bisa berbahasa roh sampai doa terus, doa puasa gini gitu kan. Atau misalkan si A bisa berkhotbah atau Mary bisa berkhotbah, saya juga mau bisa berkhotbah, segala macamnya. Akhirnya membuat terjadi sebuah perselisihan antara jemaat satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah di sini Paulus bilang bahwa ya rupa-rupa karunia memang banyak dan nggak semua orang punya karunia yang sama gitu. Kalau semua orang bisa bernubuat, siapa yang mendengarkan? Kalau semua orang bisa berbahasa roh, siapa yang menafsirkan? Gitu kan. Nah makanya Paulus mengkoreksi di 1 Korintus ini pada jemaat-jemaat yang di Korintus. Di ayat 13 ini sebenarnya adalah apa ya istilahnya, ketika dia mengkritik jemaat di Korintus ini, dia juga memberikan nasihat juga kepada mereka di ayat 31, 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ketika semuanya lagi fokus terhadap karunia-karunia tentang pelayanan dan segala macam berselisih, ada satu hal ternyata yang dilupakan oleh mereka, yaitu kasih itu sendiri. Jadi ketika kita melayani, jangan sampai kita lupa untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling berada dalam satu kasih Tuhan gitu. Jadi nggak hanya kita datang ke gereja untuk melayani terus akhirnya kita berkompetisi satu sama lain, komisi A sama komisi B gitu kan, komisi anak sama komisi remaja sama komisi pemuda, komisi bapak sama komisi ibu, akhirnya kita saling berselisih. Enggak, tapi marilah dengan karunia yang kita punya gitu kan, jangan lupa kita harus bersatu dalam kasih, kita harus satu tubuh gitu kan, kita harus sama-sama saling melengkapi gitu. Jadi Paulus bilang percuma kalau kita punya karunia, kita punya semua hal, tapi kalau kita nggak memiliki kasih, ya kita sama aja kosong gitu. Dan kasih itu di 1 Yohanes juga dibilang bahwa Allah itu adalah kasih gitu kan. Jadi kalau kita nggak memiliki kasih, walaupun bisa bahasa roh, bisa bahasa semua malaikat dan semua manusia, ya kalau kita nggak memiliki Allah itu sendiri, ya kita percuma juga dengan karunia-karunia yang diberikan itu. Jadi kita di sini yang Tuhan mau ajarkan terutama kepada saya adalah jangan fokus kepada pelayanannya, jangan fokus kepada karunia-karunia yang kita punya, tapi fokus ke Tuhannya. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi bahwa kita harus memiliki kasih di dalam diri kita, kita harus ada Tuhan dalam diri kita gitu kan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita menggunakan karunia-karunia yang kita punya, yaitu akan bermanfaat bagi orang lain dan akan
banyak memberkati orang lain dan memenangkan banyak jiwa. Dan itu sih yang benar-benar kayak wah, ayat tahunan kali ini tuh bukan cuma menguatkan tapi juga oh iya mengkritik hal-hal yang saya lakukan kemarin-kemarin juga gitu kan, bahwa mungkin saya nggak sadar bahwa kemarin-kemarin oh ternyata motivasi saya dalam melayani atau melihat eh, atau berinteraksi satu sama lain itu oh ternyata oh mungkin saya terlalu kompetitif, saya tidak memiliki kasih itu sendiri gitu kan. Jadi ayat tahunan ini menurut saya ya betul-betul mengoreksi saya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa saling mengasihi satu sama lain, terutama di gereja kita juga harus bisa saling menguatkan, saling support gitu kan, dalam karunia-karunia kita maupun dalam berkat-berkat yang kita punya. Kita harus saling support dan kita harus saling menopang satu sama yang lain dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan pada malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur kalau kami boleh mengikuti ibadah Victorian Prayer ini ya Tuhan, walaupun kami sedang di jalan, perjalanan pulang dari kantor, dari kuliah, dari sekolah kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami dengar ini tidak sia-sia ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mempersatukan hati kami, kami selalu solid dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami ingin memiliki kasih di dalam diri kami ingin mau mengundang Engkau untuk bertahta di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam segala kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami setelah ibadah ini, dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.